Semangat pagi, masih bersama saya Kang Edu. Yuk kita lanjutkan pembelajaran indikator kinerja utama Kementerian Keuangan RI, khususnya mengenai cascading dan alignment. Oke teman-teman, pada materi sebelumnya, kalian telah belajar mengenai bagaimana menentukan cascading sasaran strategis. Sekarang, kita akan membahas mengenai penentuan cascading IQ. Jadi, apa sih cascading IQ itu? Cascading IQ yaitu proses penjabaran dan penyelarasan IQ dan target IQ dari unit di atas ke unit yang lebih rendah. Terdapat dua metode cascading IQ, yaitu direct dan indirect. Metode direct yaitu IQ yang mengadopsi penuh kalimat dan definisi dari IQ unit atau pegawai yang lebih tinggi. Sedangkan indirect yaitu IQ yang mengadopsi atau mengembangkan kalimat dan definisi dari IQ unit atau pegawai yang lebih tinggi dengan mengacu pada tugas, fungsi, dan ruang lingkup unit atau pegawai yang bersangkutan. Lalu, bagaimana ya dengan tahapan cascading IQ? Silakan buka setiap kotak dengan kunci yang tersedia untuk mengetahui tahapannya. Ingat ya, kotak hanya bisa dibuka dengan kunci yang warnanya sesuai dengan warna kotak. Tahapan cascading IQ dimulai dari menentukan IQ cascading berdasarkan IQ yang relevan dari unit atau pegawai yang lebih tinggi dan menyesuaikan IQ dan target dengan tanggung jawab unit atau pegawai. Dilanjutkan dengan merumuskan IQ non-cascading beserta targetnya. Terakhir, menyusun manual IQ dan matriks cascading. Selanjutnya, mari kita membahas jenis cascading IQ. Jenis cascading IQ ditentukan berdasarkan asal IQ yang di-cascade. Apakah dari unit pemilik peta strategi atau unit bukan pemilik peta strategi? Apabila IQ bukan diturunkan dari level di atasnya, maka IQ tersebut adalah IQ non-cascading. Terdapat 3 jenis cascading IQ ya. Pertama, CP atau cascading peta, yaitu IQ yang di-cascade bermula dari unit pemilik peta strategi. Kedua, C atau cascading non-peta, yaitu IQ yang di-cascade bermula dari unit atau pegawai bukan pemilik peta strategi. Terakhir N atau non-cascading, yaitu IQ baru yang dirumuskan oleh unit atau pegawai yang bersangkutan. For your information, untuk cascading peta atau CP dan cascading non-peta atau C merupakan hasil cascading baik secara direct maupun indirect method. Oke teman-teman, sekarang mari kita pelajari ketentuan dan metode cascading IQ. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat 2 metode cascading IQ, yaitu direct dan indirect method. Metode direct: 1. IQ di-cascade ke satu unit dengan kalimat yang identik dan target yang sama. 2. IQ di-cascade ke 2 unit atau lebih dengan kalimat identik dan target pencapaian ditanggung bersama. Metode indirect: IQ di-cascade ke 2 unit atau lebih dengan 1. Kalimat identik, mendistribusikan target pada level bawahnya, namun target pencapaian tidak ditanggung bersama. Atau 2. Kalimat yang berbeda, kesamaan dalam manual IQ metode indirect, satuan pengukuran, polarisasi, konsolidasi periode, periode pelaporan. Untuk IQ indirect cascading dikenal konsolidasi lokasi, yaitu konsolidasi target atau realisasi IQ ke level di atasnya. Terdapat 3 jenis konsolidasi, yaitu 1. Sum, 2. Average, 3. Raw data. Klik pada objek di samping untuk menampilkan penjelasannya ya.
Pertama adalah konsolidasi lokasi SAM, artinya target atau realisasi IKU di bawahnya dikonsolidasikan ke level di atasnya dengan cara penjumlahan. Penjumlahan target atau realisasi IKU cascading indirect 2 unit atau lebih yang selevel berkontribusi terhadap pencapaian target atau realisasi unit di atasnya. Kedua adalah konsolidasi lokasi average, artinya target atau realisasi IKU di bawahnya dikonsolidasikan ke level di atasnya dengan cara dirata-ratakan. Rata-rata target atau realisasi IKU cascading indirect 2 unit atau lebih yang selevel berkontribusi terhadap pencapaian target atau realisasi unit di atasnya. Ketiga adalah konsolidasi lokasi raw data, artinya raw data target atau raw data realisasi IKU di bawahnya merupakan pembagian dari raw data target atau realisasi level di atasnya. Sementara, angka target antara level 1 dan level lainnya adalah sama. Penjumlahan raw data target atau realisasi IKU cascading indirect 2 unit atau lebih yang selevel berkontribusi terhadap raw data target atau raw data realisasi unit di atasnya. Jenis konsolidasi lokasi pada unit A dan B adalah raw data, sehingga raw data realisasi pada unit pusat merupakan penjumlahan dari raw data ketiga dari unit di bawahnya. Contohnya, dapat teman-teman lihat pada tabel berikut ya. Nah, sekarang perhatikan contoh cascading IKU berikut. Ini adalah contoh cascading IKU. Yang pertama adalah contoh IKU dengan metode direct cascading ke 1 unit. Sedangkan yang kedua adalah contoh IKU dengan metode direct cascading ke 2 unit. Sedangkan yang ini adalah contoh IKU cascading dengan metode indirect dengan konsolidasi lokasi average dan konsolidasi lokasi raw data. Ini adalah contoh IKU cascading dengan metode indirect dengan konsolidasi lokasi SAM. Selanjutnya, contoh alternatif proses cascading. Dapat kita lihat berbagai contoh proses cascading IKU, yaitu sebagai berikut. Cascading secara normal. Cascading dari Kepala BPPK atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan ke BDK atau Balai Diklat Keuangan. Cascading dari Inspektur ke Kasubag Tata Usaha. Cascading dari Direktur atau Kepala Biro ke Kasubag Tata Usaha. Masih ada lagi nih contohnya. Ini contoh cascading IKU pada pejabat fungsional. Sedangkan yang ini, contoh cascading IKU pada unit eselon 2 vertikal, di mana Kemenkeu adalah unit pemilik peta strategi, sedangkan level di bawahnya adalah bukan pemilik peta. Selain cascading, ada juga IKU non-cascading. Seperti sasaran strategis, IKU non-cascading dirumuskan di unit yang bersangkutan.
bukan penurunan dari level atasan. Karakteristiknya, target tidak dikonsolidasikan ke unit di atasnya. Output identik berarti output yang benar-benar sama antara atasan dengan bawahannya. Apabila output IQ bawahan berbeda dengan IQ atasan, maka hal ini berarti output tidak identik. Maka, IQ bawahan merupakan IQ non-cascading. Lalu, apa yang dimaksud dengan metrik cascading? Matriks cascading adalah alat bantu untuk memeriksa keselarasan penyusunan IQ, baik secara cascading maupun non-cascading, dan juga alignment-nya di antara unit yang selevel. Ketentuan wajib disusun pada unit pemilik peta strategi. Isi matriks cascading. Perhatikan penjelasan mengenai matriks dan alignment berikut. Klik pada kotak untuk memunculkan pembahasannya ya. Oke teman-teman, dapat kita lihat format baku matriks cascading dan alignment mengandung semua informasi yang diperlukan termasuk jenis cascading, jenis konsolidasi lokasi, dan kombinasi antara validitas IQ dan tingkat kendali IQ. Metrik cascading disampaikan kepada pengelola kinerja organisasi atasan langsung. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, selesaikan mini quiz berikut ya. Selamat, teman-teman telah menyelesaikan seluruh rangkaian materi pembelajaran indikator kinerja utama. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.